Mereka juga merelakan kehidupan nyaman mereka di Australia untuk pergi merantau jauh ke Amerika demi membantu orang tua. Jadi, Helen harap David jangan putus asa. Jadilah ayah yang hebat. David adalah kepala keluarga kebanggaan kita semua. Mendengar kalimat itu, David menangis terharu. Ini namanya David, promotor konser musik asal Australia. Kehidupannya bisa dibilang sangat sempurna dan bahagia. Bisnisnya sukses, punya istri cantik bernama Helen dan anak-anak yang lucu. Pastinya dia sangat bersyukur. Suatu malam, David ngobrol sama Helen kalau dia ingin mengadakan konser super megah, dan itu pakai seluruh uang tabungan keluarga. Rencananya, David mengundang penyanyi terkenal asal Amerika. David yakin konser ini akan sukses besar. Mendengar ambisi sang suami, sebagai istri, Helen hanya bisa mendukung. Sayangnya, semua berjalan tak sesuai harapan. Ekonomi Australia di tahun itu tiba-tiba mengalami krisis. David pun bangkrut karena acara konsernya sepi pengunjung dan konsernya gagal total. Beberapa hari setelah konser, David terlihat sedang mencoba menghubungi manajer si penyanyi Amerika itu untuk meminta keringanan pembayaran karena dari konser kemarin dia sama sekali tak dapat untung, bahkan rugi besar. Seluruh uang tabungannya habis, tapi permohonannya ditolak. Karena penyanyi Amerika sudah tampil, David harus bayar sesuai kesepakatan awal. David pun bingung. Sesampainya di rumah, keluarga dan teman-temannya membuat pesta kejutan untuk ulang tahun David. Malamnya di tengah pesta, Helen mengumumkan kalau sekarang dia sedang hamil anak ke-7. Semua orang ikut bahagia, kecuali David. Selesai acara, di kamar setelah mengumpulkan keberanian, David akhirnya cerita ke Helen kalau konsernya minggu kemarin itu gagal total. Sekarang keluarganya punya hutang yang sangat besar. Mendengar kabar itu, Helen pun kaget. Besoknya, David mencoba menghubungi satu persatu temannya untuk meminta pekerjaan. David Smallburn here. How are you? Yeah, we're doing all right. Thanks for asking. All right, give me a ring. Yeah, it's been donkey's age. Why are you young Sheila? Right. Yeah, just checking in to see if you need a hand. Brucey, David here. Akhirnya, ada satu temannya yang menawarkan pekerjaan, tapi di Amerika. Jika berminat, minggu depan David bisa berangkat ke Amerika dan menemuinya di kota Nashville. Besoknya, David langsung diskusi dengan Helen. David janji cuman buat 2 tahun aja. Setelah ekonomi keluarga stabil, kita bisa pulang lagi ke Australia. Meskipun berat, Helen memutuskan percaya pada suaminya. Di kemudian hari, David menjual rumah untuk bayar hutang dan ongkos pergi ke Amerika. Setelah berpamitan, sebelum pergi, ibu memberikan surat kepada Helen, lalu berpesan, bacalah surat itu sesampainya di Amerika. Semuanya udah siap, dan keluarga David pun berangkat. Ketika sudah sampai di Amerika, waktu petugas imigrasi bertanya, berapa lama keluarga David akan tinggal? David pun menjawab 6 bulan. Tapi salah satu anaknya malah keceplosan bilang 2 tahun. Petugas yang curiga lalu membawa mereka ke ruang pemeriksaan. Sebenarnya karena uangnya tak cukup, David hanya mengurus visa selama 6 bulan. Lewat 6 bulan, dia terpaksa harus jadi imigran gelap sampai 2 tahun. Beruntungnya, waktu petugas membongkar koper, dia menemukan surat dari ibu. Saat dibaca, di surat itu tertulis sampai jumpa 6 bulan lagi. Berkat surat itu, petugas akhirnya percaya, lalu mengizinkan mereka lewat. Sayangnya, karena terlalu lama diperiksa, mereka ketinggalan pesawat dan harus naik kereta.
Ketika tiba di stasiun transit, David berusaha menghubungi temannya dari telepon umum. Harusnya mereka bertemu 2 hari kemarin, tapi dia baru datang sekarang gara-gara ketinggalan pesawat. Karena teman yang ada jawaban, David pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah kontrakan, semua kaget. Kenapa rumahnya kosong, tak ada barang? Helen yang tak ingin anak-anaknya sakit, menyusun baju untuk dijadikan alas tidur. Dan besoknya, David pergi menemui temannya. Sebelum sempat menanyakan kerjaan, temannya memberitahu kalau dia telah memberikan pekerjaannya pada orang lain. Namun, karena kemarin David tak datang, padahal sudah ditungguin. Mendengar itu, David pun hanya diam. Saat menceritakan hal ini ke Helen, Helen pun shock, dan Helen butuh waktu untuk menenangkan diri. Ternyata, di kamar Helen menangis meluapkan amarahnya. Di tengah keputusasaannya, dia melihat surat dari ibu. Di suratnya memang tidak ada yang spesial, namun Helen teringat berkat surat itu keluarganya bisa jadi ke Amerika. Helen yakin pasti ada rencana Tuhan di balik semua ini. Setelah tenang, Helen yang tadinya kecewa, kini justru menyemangati David. Tak ada lagi pilihan lain. Keluarga kita harus bergandengan tangan dan berjuang bersama-sama di sini. Sore harinya, David dan Helen sepakat memberitahu keadaan keuangan mereka pada anak-anak. Helen berkata, "Sampai ayah dapat pekerjaan, kita semua harus berhemat dan saling membantu satu sama lain." Paginya, agar dimudahkan melewati ujian kehidupan, David sekeluarga pergi ke gereja. Selesai ibadah, mereka berkenalan dengan sepasang suami istri yang baik banget. Namanya Kai dan Jet. Siang hari, ketika sedang membersihkan halaman, ada tetangga menyapa sambil bercanda untuk membersihkan halaman rumahnya juga. Mendengar candaan itu, anak David malah dapat ide bagus. Ini sebuah bisnis jasa bersih-bersih rumah. Helen, we got another job. Berbulan-bulan berlalu, meski usaha jasa bersih-bersihnya berjalan lancar, tapi David masih belum dapat kerjaan. Suatu hari, waktu David sekeluarga ingin menawarkan jasa mereka ke rumah paling besar di komplek, saat pintu rumah dibuka, David kaget. Ternyata dia adalah penyanyi yang bernama Eddie. Dulu ketika Eddie masih merintis karirnya sebagai penyanyi, David selalu menolak tampil di acara konsernya. Memang, dulu David sering menolak penyanyi-penyanyi amatir dan hanya mau bekerja sama dengan penyanyi terkenal aja. Karena malu, David langsung mengajak anak-anaknya pamit pergi. Melihat hidup David sekarang susah, Eddie yang kasihan memutuskan menyewa jasa mereka. Sepanjang bersih-bersih, David terus memperhatikan Eddie yang sedang sibuk mengurus jadwal kerjaannya. David malu banget, orang yang dulu dia remehkan sekarang sangat sukses. David pun iri sebenarnya. Besok lusa, saat ibu-ibu sedang piknik, Kaye mengundang Helen ke rumahnya besok sore untuk merayakan acara Thanksgiving. Mereka bilang, "Gak usah khawatir, besok suaminya akan menjemput keluarga David naik mobil." Dan keesokan harinya, ketika Jet datang menjemput, dia bingung kenapa di rumah David tak ada perabotan. Agar tak menyinggung, Jet hanya diam, pura-pura tak melihat. Sesampainya di rumah Jet, sebelum acara dimulai, semua orang bernyanyi bersama mengucapkan syukur. Saat mendengar suara putri David yang bernama Rebecca, semua terdiam kagum. Suaranya indah sekali. Di tengah acara, Jet bilang Rebecca berbakat jadi penyanyi.
Kenapa David nggak coba mempromosikan Rebecca ke produser musik? Sayangnya David tak tertarik. Beberapa minggu kemudian, ketika David dan keluarganya sedang makan, tiba-tiba mereka mendengar banyak suara mobil. Waktu diperiksa, ternyata Jet bersama teman-temannya serta para tetangga datang membawakan berbagai macam perabotan rumah. Melihat kebaikan hati mereka, keluarga David sangat terharu. Tiga bulan kemudian, saat sedang mencuci, mendadak perut Helen sakit mau melahirkan. David pun buru-buru membawa ke rumah sakit. Anak ketujuh lahir dengan selamat. Namun, kebahagiaan David seketika hilang saat dia melihat tagihan rumah sakit yang begitu mahal. Karena tak sanggup bayar, David memohon agar pihak rumah sakit mau memberinya keringanan. Ia janji, walaupun harus mencicil, dia pasti akan melunasi tagihannya. Petugas rumah sakit yang kasihan pun memberi keringanan. Tak hanya mengizinkan dicicil, tapi David juga hanya perlu membayar setengah tagihannya saja. Mendengar itu, David pun lega. Tapi anehnya, waktu si petugas ingin membuatkan tagihan baru, dia bingung. Kenapa di komputer status tagihan David dinyatakan sudah lunas? 3 hari kemudian, David dan Helen disambut ke 6 anaknya. Di sana ada Kay dan Jet yang datang berkunjung. Ketika semua masuk, David mengajak Jet bicara berdua. David bilang dia tahu pasti Jet yang telah membayar tagihan rumah sakitnya. Bukannya berterima kasih, David malah marah. Ia menyuruh Jet berhenti membantunya. Awal-awal David masih bisa terima. Ia bersyukur punya teman sebaik Jet, padahal mereka baru kenal. Tapi lama-lama harga dirinya sebagai kepala keluarga hancur. Mulai sekarang tolong jangan terlalu membantunya. Ia bisa menjaga keluarganya sendiri. 1 bulan berlalu, terlihat David sedang mencoba mempromosikan Rebecca ke beberapa produser musik. Namun, tak ada satupun produser yang mau menerima Rebecca karena dinilai masih belum siap dan sering gugup saat bernyanyi. Besoknya, ketika sedang berkumpul, Rebecca cerita kemarin waktu membersihkan rumah Eddie, dia tak sengaja melihat di majalah. Ternyata Eddie adalah seorang penyanyi sekaligus produser musik. Rebecca menyarankan kenapa ayah tak coba mempromosikan ke Eddie yang sudah kita kenal daripada susah-susah ke produser lain. David pun membentak dan bilang harusnya sadar diri, kita cuma pembantu di rumah Eddie, jadi jangan merengek minta belas kasihan orang lain. Rebecca pun sakit hati, ngambek lalu pergi. Beruntung, ibu segera mendamaikan ayah dan anak itu. 2 hari kemudian, David dan Rebecca mencoba menemui produser musik lagi. Mendengar suara merdu Rebecca, produser tertarik, bahkan bilang kalau minggu depan Rebecca sudah bisa latihan nyanyi di studio musiknya. David dan Rebecca pun senang. Tapi malamnya, kegembiraan mereka hancur saat nenek tiba-tiba menelepon lalu mengabarkan kalau kakek kena serangan jantung dan meninggal dunia. Paginya, David mencoba menghubungi produser untuk meminta uang pembayaran kerjasama. Ia tahu bayaran Rebecca masih lama, tapi sekarang ini dia sedang butuh sekali uang untuk ongkos pulang ke Australia, menemui orang tuanya yang sudah meninggal. Namun, meski sudah dijelaskan panjang kali lebar, produser menolak memberikan uang dan malah memutus kerjasama secara sepihak dengan alasan yang tak masuk akal. David pun kecewa. Dengan emosi, dia membanting telepon dan meluapkan amarahnya. Melihat betapa hancurnya sang ayah, Rebecca hanya terdiam sedih. Beberapa hari David hanya tiduran di kasur. Dia tak mau bangun, tak mau makan. Sebagai istri, Helen terus berusaha menguatkan suaminya. Suatu hari, untuk menenangkan diri, Helen mengajak anak-anak jalan-jalan keluar.
Di taman, salah satu anaknya menyanyikan lagu yang sangat indah. Mereka lalu memberitahu kalau lagu itu adalah lagu tulisan Rebecca sendiri. Ketika pulang, Helen menceritakan lagu Rebecca tadi. Helen juga berkata, kita orang tua selalu merasa berjuang sendirian. Padahal, sebenarnya anak-anak kita juga ikut berjuang bersama. Bukan cuma Rebecca, tapi semuanya. Mereka juga merelakan kehidupan nyaman mereka di Australia untuk pergi merantau jauh ke Amerika demi membantu orang tua. Jadi, Helen harap David jangan putus asa. Jadilah ayah yang hebat. David adalah kepala keluarga kebanggaan kita semua. Mendengar kalimat itu, David menangis terharu. Dan besoknya, lalu menemui anak-anak. Ia minta maaf karena kemarin jadi ayah pengecut yang selalu menyalahkan keadaan. Saat Rebecca datang, David bilang dia sudah tahu kalau Rebecca menulis lagu. Demi keluarga, kali ini David akan menelan harga dirinya dan akan mencoba menemui Eddie. Besoknya setelah bicara, David membuat janji dengan Eddie untuk datang ke gereja melihat penampilan Rebecca. David juga sudah baikan sama Jet dan minta Jet ikut memainkan piano untuk mengiringi Rebecca. Tak lama kemudian, Eddie bersama teman-temannya datang. Grant me serenity, change what I can. It's beautiful. Melihat penampilan Rebecca, Eddie begitu kagum. Setelah diskusi dengan rekannya, Eddie memberitahu kalau Rebecca diterima dan akan segera dipromosikan. Mendengar keputusan itu, David sekeluarga sangat senang. Karena telah resmi jadi penyanyi, biar lebih keren, Eddie ingin membuatkan nama panggung baru untuk Rebecca. Setelah diskusi, semua sepakat untuk menambahkan nama almarhum sang kakek. Kini nama panggung Rebecca, Rebecca James. Satu tahun telah berlalu, lagu ciptaan Rebecca sukses besar. Dan sekarang dia sudah jadi penyanyi terkenal. Hari ini adalah konser pertamanya. Sebelum tampil, Rebecca berterima kasih pada kedua orang tuanya. Tak hanya ayah yang berjuang ke sana kemari di luar rumah, namun dalam rumah ibu juga berjuang keras menyatukan keluarga. Bagi Rebecca, ibu dan ayah adalah pahlawannya. To the one street that I know. Oh no, there's no one like you. Oh, how will I get through all these nights when I'm alone? I keep scrolling through my phone now. I wish there was a pill to get